bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah PDPAL Kota Banjarmasin memerlukan dana guna mengubah status hukum menjadi Perumda. Pihak legislatif pun langsung membentuk pansus PDPAL yang akan menindaklanjutnya melalui Perda. Dan sementara itu pula pemirsa Direktur PDPAL Banjarmasin Rahmatullah berharap dengan PDPAL bisa berubah status menjadi Perumda akan memudahkan mendapat bantuan dana guna mewujudkan pembangunan perpipaan jaringan yang semakin luas. Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah PDPAL Kota Banjarmasin memerlukan dana ratusan miliar rupiah untuk mengubah status hukum menjadi perusahaan umum daerah Perumda. Bahkan perhitungannya bisa mencapai 500 miliar lebih. Ini disampaikan anggota DPRD Kota Banjarmasin Sukrowardi saat mengunjungi kantor PDPAL Banjarmasin di Jalan Pasar Pagi Kelayan Luar, Banjarmasin Tengah. Kunjungan ke PDPAL ini sebagai tindak lanjut rencana pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perusahaan umum daerah Perumda Air Limbah Domestik. Raperda inisiatif pemerintah kota ini sudah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin untuk dibahas ke tingkat selanjutnya sejak 31 Mei lalu. Sebelum membahas lebih lanjut Raperda itu, anggota panitia khusus pansus Raperda tersebut yang diketuai Sukrowardi melakukan pertemuan dengan jajaran PDPAL Banjarmasin. Menurut Sukro, setelah 2 tahun diterbitkannya regulasi, harus ada perubahan badan hukum PDPAL menjadi Perumda yang nantinya perusahaan ini akan memudahkan dalam hal penyertaan modal oleh pemerintah. Makanya yang kita, karena ini inisiasi dari pemerintah kota, kita sebagai legislasi yang akan melihat jangan sampai perusahaan daerah yang dibentuk ini tidak berperspektif yang bagus gitu. Maka bagaimana ini penyertaan modal yang menjadi master plan Pemkot itu benar nggak mencukupi anggaran yang memang operasionalnya. Ini menjadi diskusi kami dengan pihak eksekutif dalam membahas itu. Jadi kami di pansus ini mencoba terus melengkapi, jangan sampai kita hanya legal formalnya dibentuk tapi tidak tahu proses selanjutnya. Jadi legal formal ini sendiri kan apakah sudah, makanya karena ini Raperda legal formal sendiri kita kaji sudah ada gak jangan sampai melanggar aturan yang akhirnya kita jadi terbebani sebuah Perumda ini kan. Perubahan badan hukum PDPAL menjadi Perumda diharapkan dapat memajukan PDPAL mengingat untuk menambah jaringan perpipaan agar mampu mencakup semua kalangan, tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu, Direktur Utama PDPAL Banjarmasin Rahmatullah menjelaskan, tugas pemerintah adalah menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya dengan cara mengelola limbah domestik dalam skala besar. Saat ini menurut Rahmatullah, belum semua warga dapat tercover dengan jaringan air limbah, mengingat untuk mengoneksikannya diperlukan dana yang sangat besar. DED atau Master Plan PDPAL diharapkan mampu mencakup semua kalangan, tidak hanya untuk rumah tangga, hingga diperlukan dana lebih dari 500 miliar. Ya, tergantung nanti berdasarkan kajian berapa tahap pertama yang kita perlukan. Ya, cuma kalau di master plan sudah dibuat tadi kurang lebih sampai tahun 2023 itu kan nilainya sudah dicantumkan tadi itu di draft perdanya sekitar 599, sekian miliar. Ya, itu sampai tahun 2020. Mulai ini baru persen di Banjarmasin. Kalau kita sistem jaringan itu diamanahkan 15% untuk jaringan yang melayani Kota Banjarmasin. Sisanya yang 85% itu bisa Pemuna, bisa individual. Ya, kalau jaringan hanya 15% targetnya. Nah sekarang kita baru 5%, masih ada gap 10% lagi. Secara bertahap, PDPAL akan merealisasikan jaringan perpipaan pengelolaan air limbah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan adanya perubahan badan hukum menjadi Perumda, harapannya banyak investor bisa berpartisipasi membangun jaringan atau instalasi perpipaan air limbah. Risna, Banjar TV.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya mengenai pemerintah Kota Banjarmasin yang melalui Badan Litbangda menggelar rapat koordinasi soal sanitasi. Tentunya hal ini guna mewujudkan lingkungan kehidupan yang sehat bagi warga yang tinggal di sekitar sungai. Dan untuk itu pemirsa, masing-masing SKPD harus siap dengan rencana infrastruktur sanitasi, menanamkan pola pikir kepada masyarakat agar hidup lebih sehat dengan menjaga kebersihan sehingga tidak menimbulkan berbagai penyakit. Dalam upaya mewujudkan lingkungan kehidupan yang sehat bagi masyarakat, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Baren Litbangda Kota Banjarmasin menggelar rapat koordinasi sanitasi. Kegiatan ini dipimpin Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Eka Rahayu Normasari. Adapun tujuan rakor ini menurutnya untuk menyamakan persepsi dan masukan partisipan yang hadir dalam rangka membangun infrastruktur sanitasi pada masing-masing kecamatan dan kelurahan yang akan direnovasi sesuai dengan prioritas darurat. Untuk itu masing-masing SKPD harus siap dengan rencana infrastruktur sanitasi ini, menanamkan pola pikir kepada masyarakat agar hidup lebih sehat dengan menjaga kebersihan sehingga tidak menimbulkan berbagai penyakit. Selain itu, Eka berharap dari perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut dapat mewujudkan lingkungan kehidupan yang sehat bagi masyarakat di Kota Banjarmasin, utamanya kehidupan warga yang tinggal di sekitar sungai. Memang kita sanitasi ini akan nol sanitasi, artinya untuk permasalahan sanitasi ini seharusnya tidak bermasalah di semua kabupaten kota. Namun walau bagaimanapun, mengingat masalah sanitasi ini adalah di semua kabupaten kota di seluruh Indonesia adalah masalah yang sangat berat, itu harus kita tanggulangi secara bertahap. Jadi memang ada beberapa kegiatan atau program-program yang saling terintegrasi yang kita satukan di sini untuk bisa menangani masalah sanitasi ini secara bertahap di Kota Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya kita beralih ke dunia pendidikan, di mana pelaksanaan pembelajaran tatap muka termasuk ulangan sekolah bagi siswa kelas 7 dan 8 di SMPN 31 Banjarmasin berjalan lancar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu pemirsa, SMP 15 Banjarmasin bentuk tim Satgas COVID-19 khusus untuk mengawasi siswa selama PTM. Bagi siswa yang kedapatan melepas masker, tim Satgas COVID-19 sekolah akan segera memberikan teguran ataupun peringatan. Menyusul menjadi salah satu piloting sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di Kota Banjarmasin, lengkap dengan penerapan protokol kesehatan ketat, serta persetujuan dari orang tua siswa. Kali ini SMP Negeri 31 beralamat di kawasan Malkontemon, Banjarmasin, kembali melakukan pembelajaran tatap muka saat pelaksanaan ulangan sekolah bagi kelas 7 dan 8. Menurut Kepala SMP Negeri 31, Hajah Hairiyah, persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari, termasuk meminta persetujuan dari para orang tua peserta didik. Hairiyah meyakini SMP Negeri 31 Banjarmasin sudah siap memulai PTM, terlihat dari fasilitas protokol kesehatan yang sudah mendukung dan kerjasama tenaga pengajar serta para peserta didik. Kesnya sudah jauh-jauh hari karena kami dulu pernah jadi piloting, terpilih untuk mewakili Banjar Utara, pembelajaran tatap mukanya di bulan November, jadi kelas 7, 8, dan 9. Nah, setelah itu kami juga kemarin untuk kelas 9, sebelum ujian mereka juga dilaksanakan PTM selama 1 minggu. Nah, sehingga untuk menghadapi ujian mereka tidak canggung lagi dan kami tetap memperhatikan protokol kesehatannya. Jadi siswa di depan pintu gerbang sudah disambut dengan guru-guru atau pengawas harian, cek suhu, kemudian cuci tangan, dan sampai mereka menuju kelas pun kami tetap mengamati mereka dengan tetap berjaga jarak, tidak bergerombol, dan tetap mematuhi prokesnya. Selain ada fasilitas tempat cuci tangan, juga memasang spanduk himbauan dan siswa yang memasuki sekolah diukur suhu tubuhnya dan mengarahkannya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Selain itu, sekolah juga menyediakan masker cadangan untuk para siswa kalau saja ada yang masih lupa membawa masker atau maskernya sudah rusak. Pihak sekolah juga menghimbau para orang tua siswa agar bisa mengontrol maupun memantau
serta mendukung kesiapan anaknya bersekolah dengan memperhatikan kesiapan protokol kesehatannya. Rizna, Banjar TV. Menyusul surat edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, Kepala SMP Negeri 15 Banjarmasin segera membentuk tim satuan tugas Satgas Penanganan COVID-19 sekolah tersebut. Dalam melaksanakan PTM ini, sekolah menerapkan protokol kesehatan ketat. Sebelum memasuki kelas harus mengecek suhu tubuh siswa, cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Wakil Kepala Sekolah Wakasek SMP Negeri 15 Banjarmasin, Muhammad Nasrullah mengaku dibentuknya tim Satgas COVID-19 di sekolah ini untuk mengawasi ke setiap kelas pelaksanaan protokol kesehatan. Untuk itu kami minta kepada ada tim gugusnya, tim gugus COVID-19 yang dibentuk oleh kepala sekolah dan sudah melalui ADSK-nya. Nah ini kami terus berjalan masuk ke kelas, artinya untuk menegur anak-anak agar tetap menggunakan masker, karena seperti ketahui ada beberapa anak yang tidak disiplin kayaknya, bukannya ke dagunya, karena itu tugas tim gugus COVID yang keliling jalan menuju kelas-kelas masing-masing. Bagi siswa yang kedapatan melepas maskernya, tim Satgas COVID-19 SMP Negeri 15 akan segera memberikan teguran atau peringatan kepada siswa yang bersangkutan. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, masih dalam segmen pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengingatkan para kepala sekolah, guru termasuk peserta didik untuk meningkatkan kedisiplinan dalam protokol kesehatan saat ulangan sekolah secara tatap muka. Dan pemirsa, sementara itu anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Yunan Chandra, tidak mempermasalahkan pembelajaran tatap muka. Tentunya asalkan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah memutuskan melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM tingkat sekolah menengah pertama SMP bagi siswa kelas 7 dan 8. Kabid Bina SMP Disdik Kota Banjarmasin Sahnan mengungkapkan strategi PTM tingkat SMP pada masa pandemi COVID-19 ini dengan membedakan waktu masuk kelas antara kelas 7 dan 8. Ini sebagai langkah untuk menghindari terjadinya kerumunan di sekolah sehingga potensi besar penyebaran virus corona atau COVID-19 tidak terjadi. Pihaknya terus mengingatkan para kepala sekolah, guru, termasuk peserta didik untuk terus menerapkan protokol kesehatan ketat dalam artian harus terus meningkatkan kedisiplinan. Semester atau untuk ujian kenaikan kelas, alhamdulillah tidak ada masalah. Dan memang sudah terbiasa mereka ini teredukasi dengan kebiasaan-kebiasaan untuk menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah itu berkat semua kepala sekolah dan para dewan guru yang memang lebih proaktif lagi untuk mendisiplinkan itu. Mungkin nanti yang perlu dibenahi yang dalam hal ini dari Dinas Pendidikan mungkin kedisiplinan untuk yang pengaturan dalam pelaksanaan PTM itu sendiri terhadap para peserta didik, orang tua, baik penjemputan maupun yang pelaksanaan baik di kelas, sehingga para dewan guru itu tidak langsung meninggalkan kelasnya begitu aja sebelum anaknya selesai melaksanakan belajarnya. Sahnan memastikan sebelum semua sekolah menyatakan siap melaksanakan PTM, pihaknya juga sudah mengantongi persetujuan dari para orang tua siswa. Rizna, Banjar TV. Ya pemirsa, masih dalam segmen pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengingatkan para kepala sekolah, guru termasuk peserta didik untuk meningkatkan kedisiplinan dalam protokol kesehatan saat ulangan sekolah secara tatap muka. Dan pemirsa, sementara itu anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Yunan Chandra, tidak mempermasalahkan pembelajaran tatap muka. Tentunya asalkan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Sekolah menengah pertama di Banjarmasin mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka di penilaian akhir semester yang mulai dilaksanakan dari tanggal 7 hingga 18 Juni 2021 mendatang. Menanggapi mulai berlakunya pembelajaran tatap muka di situasi masih adanya wabah COVID-19 ini, anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Yunan Chandra, saat berada di gedung DPRD Banjarmasin, mengaku tidak mempermasalahkan bila pembelajaran tatap muka ini mulai diterapkan.
asalkan sudah mendapat persetujuan dari wali murid melalui surat pernyataan. Karena COVID ini kan berkelanjutan lagi, sejujurnya belum saatnya, tapi ya karena orang tua murid dan anak-anak murid itu juga pinginnya sekolah bertatap muka. Ini kan karena desakan-desakan seperti itu kan, sepanjang orang tua muridnya itu mengizinkan, dan aku minta supaya orang tua murid itu membuat satu surat pernyataan mengizinkan anaknya bisa mengikuti sekolah tatap muka. Begitu juga dengan sekolah swasta yang menerapkan pembelajaran tatap muka harus mendapatkan persetujuan dari ketua yayasan dan wali murid, sehingga jika ada permasalahan, sekolah tidak akan disalahkan. Politisi Partai Nasdem ini pun menegaskan sekolah yang memberlakukan pembelajaran tatap muka harus benar-benar melakukan pengawasan, terutama menerapkan protokol kesehatan. Murtasiah, Banjar TV. Selanjutnya akan kita simak bersama. Pelaku MKM berharap warga beli produk lokal, tentunya setelah pariwara berikut ini.